Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Boleh lebih keras kasih tahu kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dan berapa banyak bangga punya Tuhan seperti Yesus. Bolehlah baik katakan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Selamat Hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Saya hari ini akan mulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Tolong bantu saya jawab. Berapa banyak percaya Tuhan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus buat kita? Oke, saya mau tanya pertanyaan berikutnya. Berapa banyak saudara yang percaya sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja? Boleh angkat tangan? Oke. Satu pertanyaan lagi. Berapa banyak saudara pernah mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara? Kok makin lama makin dikit saudara ya? Kita percaya Tuhan Yesus sudah mengirim Roh Kudus. Kita percaya sampai hari ini Roh Kudus masih bekerja. Tapi kita gak pernah ngalamin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah keadaan yang cukup menyedihkan di akhir zaman. Di mana semestinya di akhir zaman Nabi Yoel sudah bernubuat bahwa di saat rohnya tercurah, umatnya akan mengalami kuasanya luar biasa, tapi gereja tidak pernah mengalaminya. Kalau kita baca sebuah nubuatan dari Yoel yang ditulis ribuan tahun yang lalu, dia berkata seperti ini. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bukan hanya kepada nabi, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada orang-orang tertentu yang merupakan raja. Tetapi aku akan mencurahkan rohku ke atas semua apa Bapak Ibu? Coba tanya kanan kiri, kamu manusia enggak? Dia mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, saya mau katakan, saya mau ingatkan, ini bukan hanya sebuah nubuatan, tapi hari ini sudah digenapi lewat hari Pentakosta. Boleh katakan amin? Rohnya sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Dan saya punya sebuah keyakinan, roh itu, yaitu Roh Kudus, hadir bersama dengan kita hari ini. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Roh Kudus dulu, yang luar biasa. Sayang ya, ada orang datang ke gereja, setiap minggu antri masuk ibadah, cari parkir, setiap minggu hadir setiap pagi, mengikuti ibadah doa pagi. Tapi gak pernah ngalamin Roh Kudus. Kenapa? Karena saya rasa gereja udah terlalu nyaman. Kita udah terlalu nyaman dengan rutinitas yang ada. Kita datang, 2 lagu penyembahan, 3 lagu pujian, 1 lagu sebelum firman, khotbah disampaikan, persembahan pulang, that's it. Lalu kita pulang mungkin makan. Kita udah kehilangan kelaparan dan kehausan akan kuasa Roh Tuhan bekerja di gereja ini. Saya nggak ingin GSJS hanya menjadi satu gereja yang nyaman. Saya sebagai gembala rindu GSJS menjadi gereja yang mengalami kuasa Roh Kudus. Boleh katakan amin. Saya rindu gereja ini menjadi gereja di mana kita lapar dan haus akan karya Roh Kudus. Di mana mulai terjadi banyak mujizat-mujizat, terjadi banyak karunia-karunia yang dialami bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang di atas, tapi di dalam setiap pribadi yang berjemaat di tempat ini. Karena itu kita harus kembali rindu dan haus akan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita harus bukan hanya mengetahui informasi tentang Roh Kudus. Itu baik, itu harus. Tapi kita butuh pengalaman dengan Roh Kudus. Kita butuh mengalami dia dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari Minggu, tapi kehidupan kita sehari-hari. Saya rindu gereja ini bukan hanya jadi tempat ibadah. Tapi saya rindu gereja GSJS Pakuwon Mall dan GSJS Online menjadi tempat di mana setiap jemaat yang masuk ke dalamnya, setiap jemaat yang beribadah di dalamnya, semuanya mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Boleh saya tanya berapa banyak dari saudara yang rindu dan haus dan lapar akan pengalaman dengan Roh Kudus? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara yang angkat tangan, percayalah hari ini engkau akan mengalami Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Karena itu kita harus mengenali Roh Kudus lebih dalam lagi. Supaya dia bisa menyatakan karyanya dalam hidup saudara. Tadi saudara bilang saya mau ngalamin Roh Kudus. Oke, kita mau belajar sama-sama lebih dalam tentang Roh Kudus. Minggu lalu kita udah kenalan sama Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi,
Dia bisa diajak bicara. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah penolong kita, ya Parakletos. Kita sudah belajar bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Nah hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang Roh Kudus dari sebuah kejadian yang disebut hari Pentakosta. Nah mari kita sama-sama mau belajar. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Nah saya mau ngajar dulu nih, kenapa kita perlu merayakan hari raya Pentakosta. Dan artinya Pentakosta itu apa? Nah kita mau belajar sama-sama. Saya akan baca ayat 1 sampai 3, saudara baca ayat 4 sama-sama dengan saya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4 baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka apa? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa Bapak Ibu? Mengatakannya. Hari Pentakosta. Saudara, Pentakosta artinya 50. Ulangin sama-sama, Pentakosta artinya apa? Kalau saudara baca di dalam bahasa Yunani, kata Pentakosta itu artinya literally 50. Kenapa? Karena 50 hari setelah Paskah, orang Yahudi merayakan hari raya Pentakosta. Jadi kita mungkin kenalnya Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tapi bagi orang Yahudi sebelum Roh Kudus tercurah mereka udah ngerayain. Nah ini sedikit backgroundnya dulu. Kenapa dari semua hari Tuhan memilih mengirim Roh Kudus pada hari Pentakosta, pada hari yang ke-50. Nah untuk kita mengerti itu kita harus tahu bahwa orang Yahudi punya 3 perayaan besar waktu Paskah. Saudara, Paskah buat kita dirayakan ya 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Kita baru merayakan kemarin di SCC. Tapi bagi orang Yahudi perayaannya lebih panjang. Nah saya mau tunjukin dulu sama saudara. Perayaan Paskah orang Yahudi itu dimulai dengan yang namanya perayaan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Di mana mereka merayakan perlindungan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, di mana ada tulah ke-10 di Mesir, anak sulung semuanya mati, tapi setiap rumah yang punya tanda darah anak domba diselamatkan. Karena itu Tuhan berkata, kamu harus merayakan Paskah itu, Passover, di mana kamu diluputkan, kamu diberikan keselamatan karena darah anak domba. Lalu yang kedua, mereka ada yang namanya perayaan buah sulung, pemberian buah sulung. Itu 3 hari setelah Paskah. Jadi setelah 3 hari mereka menyembelih, mereka memberikan korban, mereka bersyukur bahwa darah anak domba sudah tercurah. 3 hari kemudian mereka merayakan buah sulung. Mereka mempersembahkan, kenapa? Mereka bersyukur, mereka diberi hidup yang baru. Dari perbudakan, mereka menuju ke tanah perjanjian. Lalu yang ketiga, baru hari raya Pentakosta. Atau disebut Shavuot, 50 hari setelah Paskah. Jadi kalau kita hitung hari ini, tepat 50 hari setelah Paskah. Gak kerasa ya waktu Bapak Ibu. Rasanya baru kemarin saya baru jalan muter 360 itu saudara ya. 50 hari udah lewat. 50 hari setelah Paskah, merayakan hari raya Pentakosta. Di mana mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Karena itu mereka lagi kumpul sama-sama. Karena itu banyak orang kumpul di situ dari berbagai tempat. Karena itu adalah hari raya mereka. Nah saudara, apa hubungannya dengan Roh Kudus? Nah coba lihat 3 hal ini. Kita juga merayakan Paskah. Kita merayakan Tuhan Yesus, darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan kita keselamatan. Kita percaya oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Kita percaya lewat darahnya dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan ubah putih seperti, kita kasih tepuk tangan buat salib Kristus yang luar biasa. Kita udah ngerayain Paskah. Lalu kita lihat pada hari yang ketiga setelah darah anak domba tercurah,
Pada hari yang ketiga dia bangkit. Paulus mengatakan dalam Korintus, Kristus bangkit sebagai yang sulung di antara semua orang yang mati. Dia adalah jaminan hidup yang baru bersama Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa hidup kita yang sekarang ini bukan hidup untuk selamanya, tetapi ada hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada amin? Nah, baru ada Pentakosta. Tampilin yang ketiga Pentakosta. 50 hari. Kalau orang Israel, tampilkan slide-nya, bahwa mereka merayakan pemeliharaan Tuhan. Hari ini Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan pada hari itu. Hari ini kita bukan hanya bersyukur merayakan pemeliharaan Tuhan di masa lalu. Tetapi hari ini kita bersyukur pada hari Pentakosta sudah dicurahkan Roh Kudus bagi kita, penolong buat kita yang akan menyertai kita bukan hanya di masa lalu, bukan hanya di masa sekarang, tapi Roh Kudus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman, selalu menolong kita. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang luar biasa. Karena itu Tuhan mengirim Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk memeteraikan keselamatan kita. Bapa yang memulai, Tuhan Yesus yang menyelamatkan, Roh Kudus yang memperlengkapi. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, Bapa yang apa? Mulai, Tuhan Yesus menyelesaikan, Roh Kudus yang apa? Melengkapi. Semua dimulai dari salib, diselesaikan lewat kebangkitan, diperlengkapi pada hari Pentakosta. Sebab itu saya yakin dan percaya hari ini, kita bukan hanya menerima keselamatan, tapi kita menerima satu penolong, suatu pribadi yang selalu setia, yang selalu menyertai kita. Dan dia akan memberikan kita kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang luar biasa itu. Dan itu terjadi pada hari raya Pentakosta. Itulah yang kita rayakan hari ini. Jadi jemaat Tuhan jadi tahu kenapa kita hari ini merayakan Pentakosta. Nah, sekarang saya mau masuk. Di Pentakosta itu apa yang terjadi? Waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu, what happened? Nah, yang pertama kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5. Dikatakan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia kasih janji gini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan apa Bapak Ibu Saudara? Dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Nah, jadi itulah yang terjadi pada hari Pentakosta. Dan itu yang saya yakin terjadi di ibadah ini. Yaitu yang pertama, yang terjadi adalah ada baptisan Roh Kudus. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3, ada apa? Nah, pada hari Pentakosta ada namanya baptisan Roh Kudus. Kita semuanya sudah dibaptis dengan air. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang datang di tempat ini udah mengalami baptisan air? Angkat tangan. Oh ya, banyak yang sudah ya. Yang belum boleh segera daftarkan diri. Ya, setelah nanti saudara dibaptis, dapat hidup baru, nanti dikasih nama baptis. Ya, setiap orang yang dibaptis di GSJS, saya yang akan memberikan nama baptis. Nama baptis kalau dari GSJS selalu harus dari Alkitab. Tapi ada satu jemaat pernah tanya sama saya, Pastor kalau saya dibaptis di GSJS, boleh nggak milih nama baptis? Saya bilang, boleh asal di Alkitab. Dia bilang, ya udah Pastor saya mau Herodes. Saya bilang itu di Alkitab tapi nggak boleh. Ya udah Pilatus. Saya bilang gini, ya udah kamu boleh milih Herodes, tetapi waktu saya baptisnya saya selemin 5 menit dulu. Baru keluar jadi Herodes saudara. Nah, semua sudah dibaptis dengan air itu bagus. Tapi orang Kristen nggak cuma dibaptis air. Setelah dibaptis air harus mengalami namanya baptisan apa Bapak Ibu? Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan terjadi kapan? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, kalau kamu bertobat, menerima dirimu percaya Tuhan, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi saat kita berkata dalam hati kita, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau juru selamatku. Aku membuka hatiku untuk Engkau masuk ke dalamnya. Dan aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Ketika saudara mengatakan itu, langsung saudara dibaptis dengan Roh Kudus.
Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika saudara terima Tuhan Yesus, otomatis langsung kita dimasukkan ke dalam keluarga Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 13. Mana ayatnya Pak? Coba buka multimedia. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-13. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi apa Bapak Ibu? Satu tubuh, dan kita semuanya diberikan minum dari satu roh. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dibaptis Roh Kudus, kita otomatis hari itu kita dijadikan keluarganya Tuhan. Kita menjadi satu tubuh Kristus. Saudara, di situ ada meterai yang diberikan kepada kita. Saat kita dibaptis Roh Kudus, ada meterai atas hidup kita. Ada jaminan keselamatan. Di mana Tuhan berkata, Rohku tidak akan meninggalkan kamu. Karena itu kita orang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus, kita percaya kita mendapat keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Kita percaya kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita pasti masuk surga. Boleh katakan amin? Itu karena Roh Kudus yang memeteraikan. Nah, gimana saya tahu kalau saya sudah dibaptis Roh Kudus atau enggak? Jadi caranya terima Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya masuk ke dalam keluarga Tuhan, dapat jaminan keselamatan. Cara taunya gimana? Nah, saya catat gini. Kita bisa tahu orang sudah dibaptis Roh Kudus atau tidak, itu dari sebuah tanda. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, akan ngalamin sebuah tanda, manifestasi namanya. Manifestasinya bisa beda-beda. Tandanya nggak ada yang sama. Di ruangan ini ada sekitar 1.900 orang. 1.900 orang yang dibaptis Roh Kudus, nanti kita akan doa untuk baptisan Roh Kudus, akan ngalamin manifestasi yang beda-beda. Ada yang akan ketika ngalami baptisan Roh Kudus, langsung berbahasa lidah. Saudara, saya masih ingat beberapa bulan yang lalu saya ke Israel, saya datang di tempat di mana Pentakosta terjadi, di Loteng Yerusalem. Waktu itu saya dengan rombongan, kita di sana kita doa untuk kepenuhan Roh Kudus. Dan tiba-tiba waktu kita lagi ibadah, ada rombongan dari Afrika ikut doa kita. Meskipun saya nggak bisa bahasa Afrika, tapi Roh Kudus menjamah mereka. Saya mulai doa satu persatu, saya tumpang tangan satu-satu. Karena itu saudara kalau punya berkat, saudara harus membuat keputusan bisa ke Israel. Doa saya satu hari saudara diberkati bisa ke Israel. Saya bilang amin pasti berangkat nanti saudara ya. Nah ke sana. Karena di sana saudara ngalaminnya beda. Saya di sana, saya tumpang tangan. Manifestasinya beda-beda. Ada yang waktu saya tumpang tangan, cuma nangis. Tapi saya ada tumpang tangan, beberapa orang tiba-tiba rebah. Ada beberapa yang tiba-tiba mulai berbahasa lidah. Dan nanti mungkin saudara akan dengar gitu gak usah ketakutan ya. Itu adalah manifestasi dari Roh Kudus. Jadi saudara gak perlu takut. Lalu ada manifestasi tiba-tiba mereka kelihatannya gak ada apa-apa. Tapi pulang dari ibadah di Loteng Yerusalem itu mereka bilang sama saya, Pastor, saya tadi waktu doa, saya ngerasa lega banget kayak ada beban yang diangkat dari saya. Nah, jadi gini, nanti waktu saya doa baptisan Roh Kudus, semua nanti akan ngalamin, tapi ngalaminnya beda-beda. Ada yang nanti akan nangis, kenapa? Ada kelegaan. Ada yang nanti mulai bahasa roh. Saya berdoa di ibadah ini, ada yang menerima bahasa roh untuk pertama kalinya. Boleh katakan amin? Ada yang ngalamin itu, ada yang ngalamin beda-beda. Ada yang ngalamin tiba-tiba sukacita besar dalam hatinya. Karena itu doa saya, kita gak perlu iri, kita gak perlu merasa bersalah kalau tanda kita gak se-wow yang lain. Ada yang wow kelihatan banget memang, manifestasinya kelihatan. Nah tapi kita gak perlu iri. Kita hanya perlu bilang sama Roh Kudus. Ingat minggu lalu saya udah ngajar, Roh Kudus adalah pribadi. Kita bisa ngobrol. Roh Kudus dia nerima bahasa lidah. Aku gak bisa. Tolong aku minta supaya aku bisa berbahasa lidah. Saudara firman Tuhan berkata mintalah maka akan diberikan kepadamu. Doa saya hari ini kita semuanya mengalami baptisan Roh Kudus. Berapa banyak ingin mengalami baptisan Roh Kudus hari ini? Boleh angkat tangan. Kita kasih tepuk tangan buat Roh Kudus dulu. Roh Kudus engkau lihat tangan-tangan yang diangkat.
nanti engkau akan dijamah oleh Roh Kudus. Yang kedua, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Ayo coba kita buka. Kisah 2 ayat yang keempat. Dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara, apa yang terjadi di Pentakosta bukan hanya dibaptis. Tetapi saya catat yang kedua yang terjadi adalah terjadi namanya pemberian karunia roh. Jadi pada hari Pentakosta Roh Kudus bukan cuma memenuhi, bukan cuma membaptis, tapi mulai dikasih kepada setiap murid karunia roh. Dan kebetulan murid-murid pada saat itu mereka menerimanya karunia berbahasa lidah. Mereka mengalami karunia bisa berbahasa roh. Dan di situ mereka mulai berkata-kata, ada yang bahasa Mesir, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasanya lain-lain, mulai muncul. Untuk apa? Diberikan karunia kepada mereka untuk memberitakan Injil. Supaya bagi mereka yang gak bisa bahasa Arab, bisa khotbah dalam bahasa Arab. Bagi mereka yang gak bisa bahasa Mesir, mereka bisa khotbah pakai bahasa Mesir. Itu namanya bahasa roh. Saudara, karunia Roh Kudus itu banyak. Dan saya mau garis bawahi gini ya. Ini penting sekali, semuanya harus tahu. Saya catat, bahasa roh bukan tanda satu-satunya orang dipenuhi Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi. Bahasa roh bukan tanda satu-satunya orang apa saudara? Ada yang ngajar. Orang kalau gak bisa bahasa roh artinya Roh Kudus belum memenuhi dia. Saudara, di dalam suratnya Paulus kepada Korintus, Paulus mengatakan gini. Kepada seseorang diberikan karunia berbahasa roh. Kepada seseorang diberikan karunia menafsirkan. Kepada seseorang diberikan karunia nubuatan. Yang harus kita tahu adalah setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Nanti minggu depan saya akan khotbah menutup seri khotbah ini. Minggu depan khotbah saya terakhir untuk bulan Juni. Saya akan tutup seri ini dengan ngajar tentang karunia roh. Semua orang itu dikasih karunia roh. Nah, tetapi kita nggak boleh jadikan bahasa roh patokan. Ada orang yang bilang, oh kalau belum bahasa roh dia belum penuh Roh Kudus. Siapa bilang? Saudara, bahasa roh adalah salah satu karunia. Karena itu di sini yang bisa bahasa roh gak perlu ngerasa sombong rohani. Wah aku bisa bahasa roh, dia gak bisa, aku lebih rohani. Enggak. Dan yang gak bisa gak usah minder. Karena saya catat gini, tanda orang dipenuhi Roh Kudus bukan dari manifestasinya. Bukan dari karunianya. Tapi tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah perubahan hidup dan buah roh. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Kita gak boleh nilai orang penuh Roh Kudus cuma karena karunianya hebat. Tapi orang benar-benar dipenuhi Roh Kudus saat hidupnya berbuah. Karunia bisa ditiru sama iblis. Iblis juga bisa lakuin mujizat. Karena itu kita gak perlu terlalu kagum sama mujizat. Tetapi yang kita kagum adalah orang kalau dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti berubah 180 derajat. Boleh katakan amin? Dan itulah yang terjadi pada hari Pentakosta yang ketiga, catat baik-baik. Yaitu ada yang namanya perubahan hidup. Dibaptis Roh Kudus, dikasih karunia roh, lalu dimeteraikan dengan apa? Hidupnya pasti berubah. Kasih tahu kanan kiri, berubah. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, tandanya yang pasti adalah hidupnya pasti berubah. Kita udah belajar minggu lalu, orang berubah itu sulit. Mustahil orang berubah tanpa Roh Kudus. Tapi saya yakin dan percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya pasti diubahkan oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang lebih mantap lagi buat Roh Kudus.